Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi, obrolan dengan kehidupan. Dari salah satu rubrik kita ini ada namanya Sudut Meja, itu membicarakan tentang hobi atau kebiasaan atau hal-hal yang sering dilakukan oleh narasumber. Dan kali ini kita akan menampilkan satu narasumber yang agak spesial, agak unik juga. Ini sudah ada di samping kanan saya ini. Kita langsung saja mulai dengan berkenalan. Ya, mungkin Ibu bisa memperkenalkan Ibu ini siapa begitu loh. Silakan, Bu. Baiklah, nama saya Kristina Mariana Saurey, asal dari Mentawai, tepatnya di Simatalu ya, Simatalu, Semalibek. Tahun berapa itu lahirnya? Lahirnya ya. Nah, pengen tahu. Tanggal 6 bulan Agustus 1974. 74, Iya. berarti 51 gitu ya sekarang ya? 50. 50, oke. Oh ya, 50. Dan Ibu Kris ini, kalau saya memanggil beliau ini adalah Ibu RT ya? Nah, boleh cerita Bu sedikit Bu tentang Ibu RT ini, Bu? Ibu RT, Ibu rumah tangga ya. Ya, seperti biasalah. Kegiatan ibu rumah tangga seperti biasa, paginya memasak, mengurus anak. Berapa orang anak Ibu? 3. 3 ya, 3 pemirsa. Ini kapan meritnya itu, nikahnya itu? Dan di mana itu? Meritnya tahun 1993. 93 ya. Terus tahun 1994 lahir anak pertama. Terus 1997 lahir anak kedua. Anak ketiga lahir tahun 1999. Sebagai pengantar pemirsa, ini ada satu hobi atau kebiasaan yang agak unik yang biasa dilakukan oleh Ibu Kris. Panggilan saya kepada beliau ya. Ya, nanti kita akan ulas itu. Kita mau sedikit ini cerita kisah dari Ibu nih. Ini gimana nih pengalaman di masa kecilnya gitu ya. Karena tadi ada disebut itu berasal dari Simatalu. Awalnya ya, mempunyai hobi ini mungkin karena kebiasaan dari kecil. Seperti biasa lah dari kampung yang kalau pulang sekolah diajak sama orang tua ke ladang. Terus kalau liburan sekolah diajak juga sama orang tua ke ladang yang lebih jauh ya. Dulu kami bapak punya ladang yang di bagian Kaliak sana, tapi yang bagian hulunya. Jadi dari kampung itu, dari Paipajet hulu itu kami menempuh perjalanan itu 2 hari baru sampai. Jalan kaki ya? Jalan kaki, naik turun gunung, naik turun bukit ya. Tapi bukitnya itu cukup tinggi. Jadi mungkin dari kebiasaan itu, karena kebiasaan dari kecil, mulai timbullah hobi karena udah di kota. Jadi karena banyak juga teman-teman yang naik gunung, jadi dari situlah berawal dari situ. Jadi boleh katakan ini pengalaman dari masa kecil lalu sampai akhirnya menjadi satu hobi ya Bu ya. Betul. Boleh tahu ini yang dibawa oleh orang tua ke ladang tadi disebut itu apakah Bu Kris saja atau ada saudara-saudara? Satu keluarga. Satu keluarga ramai-ramai begitu ya. Itu biasanya pada waktu libur sekolah gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi ada saudara-saudara, jadi kakak, abang atau adik juga yang ikut bareng-bareng sama-sama begitu. Betul. Ya. Kami bisa mengisi misalnya dulu kalau kita libur itu kan 2 minggu. Kalau ajaran baru itu 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itulah kami di situ. Tinggal di ladang itu ya. Wih, hebat ini. Lalu boleh tahu nih apa sih hasil dari ladang yang di tempat orang tua Ibu Kris? Kalau di kampung biasalah hasil yang kayak yang untuk dimakan sehari-hari ya, ubi, terus apalagi ya, pisang, ya, keladi, terus durian juga. Iya, itu paling banyak itu. Terus kalau yang jauh yang kami bisa pergi berbulan-bulan sana, bisa menempuh perjalanan 2 hari itu hanya kami kan masih kecil. Jadi kalau orang tua ini pergi manen manau, rotan itu loh. Terus kalau kami anak-anak itu paling ya mandi-mandi sungai, menunggu orang tua turun dari itu sampai Ibu Kris sekolahnya misalnya
kebiasaan itu berulang itu betul. Sampai orang tua meninggal. Sampai orang tua meninggal baru kami nggak kesana. Itu usia berapa itu? Usia SMA atau SMP? SMP ya. SMP di mana dulu, Bu? Di Kebaluan. SMP berarti SMP Negeri 1 Seberut Utara ya. Tahun berapa tadi? Yang meninggal orang tua, lalu setelah itu tidak ada lagi kamu ke ladang itu kan? 80-an lah. 80-an ya. 80-an. Oke. Nah, boleh dikatakan bahwa masa lalu itu menjadi modal bekal untuk satu hobi yang ditekuni sekarang ini. Pemirsa, kita ingin tahu nih, apa itu dari hobi yang biasa dilakukan oleh Bu Kris? Apa itu? Mendaki gunung. Mendaki gunung. Oke. Tadi disebut bahwa dari kebiasaan itu, kemudian itu berkembang dan kayaknya asik itu. Tetapi informasi yang didapat tadi sebelum kita bincang-bincang ini, Ibu Kris ternyata punya hobi mendaki-mendaki ini, atau traveling, atau adventure itulah ya, berkelana itu, setelah beliau menjadi ibu rumah tangga. Betul. Aktif mendaki gunung itu tahun 2018. 2018 ya. 2018 lah. Pemirsa, kita akan dalami lagi nih cerita tentang hobi ibu mendaki gunung ini setelah berikut ini. Mantap nih kopinya, Bu. Setelah menikmati kopi racikan Bu Kris ini, kita lanjut pada sesi kedua ini. Cerita tentang hobi atau kebiasaan mendaki gunung ketika beliau sudah berumah tangga. Aneh ini, Bu. Kalau orang kan di tempat lain itu kan hobinya boleh katakan terhenti ketika dia berumah tangga. Tidak lagi dia lakukan. Ini kebalikannya. Bagaimana ceritanya? Setelah tua ya. Iya, mungkin ini hobi yang terpendam ya, karena dulu kan setelah menikah, anak-anak kecil, sibuk mengurus mereka lah, keluarga, yang mengurus anak, terus mereka sekolah. Jadi pas tahun 2017-2018 lah, anak-anak yang tahun 2018, anak yang sulung selesai kuliah, terus yang anak kedua sama yang ketiga itu kuliah di Jawa. Jadi kami di rumah ini berdua. Terus karena ada juga teman-teman yang ngajak, jadi ya udah, kebetulan anak ini juga langsung kerja. Jadi hobi ini nggak terganggu dengan pekerjaan rumah tangga. Ya. Lalu mendakilah gunung. Mendaki gunung. Gunung apa yang pertama kali? Pertama waktu pergi ke Surabaya, pergi ke Bromo dulu. Itu Bromo. Awal dari Bromo dulu. Terus kemudian yang kedua, yang betul-betul mendaki itu Gunung Merapi. Merapi di Padang Panjang, pada Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Itu pendakian yang pertama. Yang mendaki itu pertama itu model nekat, nggak ada peralatan sama sekali, yang sleeping bag-nya atau peralatan apapun nggak ada. Jadi pas kami turun itu baru kepikiran untuk mengangsur alat-alat, melengkapi peralatan untuk mendaki itu ya. Oke. Sampai sekarang ya hampir dulu tuh hampir tiap bulan lah, tapi memang gunungnya itu terus itu juga lah ya, kayak ke Talang. Pokoknya kalau ada waktu ke Talang, terus ke Merapi itu aja udah 3 kali. Terus ke Talang itu mungkin udah 7 kali. Singgalang udah. Sago, Tandikat udah. Terus Kerinci sudah. Jadi di situ-situ aja. Artinya beberapa gunung yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini sudah pernah didaki gitu ya. Lalu yang di luar Sumatera Barat ada? Di Jawa, di Gunung Gede, gunung ini. Bromo tadi? Bromo sama Ijen. Banyuwangi. Lalu yang terkenal nih di Jogja nih yang Gunung Merapi belum lagi? Belum lagi. Baru rencana. Yang cukup intens atau cukup sering dilakukan itu pada tahun berapa itu, Ibu? Boleh kata dalam 1 tahun itu beberapa kali tuh mendaki beberapa gunung itu. Tahun
tahun sebelum COVID lah ya, tahun berapa itu? 2019? 2019, 2020, 2019 itu karena aku udah masuk di komunitas. Apa Ada namanya? nama komunitas kami Kopi Alas. Itu Kopi Alas, komunitas pencinta alam bebas. Maka sering lah pergi, ada juga pergi dengan pribadi sama anak-anak, kebetulan anak-anak juga hobi. Terus Mamanya hobi, anaknya hobi. ya, juga. terus ini juga ikut dengan komunitas. Dari komunitas kami itu kan ada program karena kami punya komunitas ini se-Indonesia ya, bisa dikatakan kami komunitasnya ini pusatnya di Surabaya. Jadi ada ini sih kayak kalau kami melakukan satu ekspedisi itu ada laporan gitu. Terus nanti ada pembersihan gunung, ada juga teman-teman melakukan penanaman pohon. Itu aja sih. Boleh katakan di komunitas itu ibu yang paling senior? Enggak. Ada lagi lebih senior. Junior malah. Maksudnya begini, kalau untuk kategori usia yang senior di kalangan ibu-ibu begitu, yang perempuan? Enggak. Ada lebih senior lagi. Lebih senior. Wow. Ada malah yang kalau yang komunitas yang di Jawa ya, banyak yang umur-umur 60-an sekarang. Karena mereka itu mendaki dari kuliah. Dari kuliah aktif mendaki sampai mereka udah jadi nenek-nenek pun masih. Di sini juga. Bisa dibayangkan tuh, kan perlu stamina ya untuk mendaki itu ya. Mungkin yang muda-muda sudah pada ngos-ngosan tuh, sudah seperti kehabisan napas ini. Nah, kalau sudah yang senior tuh kan bayangnya bagus sekali itu, mungkin pernapasannya, paru-parunya begitu. Iya, tergantung juga sih. Ada juga yang udah mulai ini, tapi niatnya karena itu betul-betul hobinya dari mau tak mau. Nah, sampai sekarang ibu masih sebagai anggota komunitas di Kopi Alas itu? Masih ya. Ini boleh tahu nggak kira-kira berapa anggota dari komunitas ini? Sekitar 20. Karena ada di situ di komunitas kami itu ada beberapa yang suami istri. Terus kami yang sendiri-sendiri. Terus di Padang ini kan juga banyak pendaki, tapi itu banyak komunitas juga kayak pendaki Napas Tua, terus ada U40. Jadi yang itu lebih banyak, kalau kami Kopi Alas lebih itu. Apakah di komunitas Kopi Alas ini ada kategori atau kriteria atau persyaratan tersendiri? Harus begini, begini? Atau bebas gitu? Ada sih, ada bisa dikatakan ketat juga. Apa itu ya? Maksudnya seperti organisasi lain lah. Kita sebagai ini kita lebih jangan kasih contoh kepada pendaki-pendaki lain. Terus harus solid, terus ada kegiatan itu diikuti. Nah, apakah sampai dengan sekarang ini masih ada kegiatan rutin entah sekali 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan di komunitas Kopi Alas ini? Dalam setahun ini agak tersendat karena mungkin kesibukan masing-masing. Agak dalam tahun ini nggak ada kegiatan. Oke. Nah, 2018 sampai sekarang boleh kita hitunglah 6,5 tahun atau 7 tahun lah, memasuk 7 tahun kegiatan ini ibu lakukan, mendaki beberapa gunung lah gitu yang ada di Sumatera Barat. Di antara beberapa gunung yang pernah didaki itu, mana yang kiranya mungkin punya pengalaman paling membekas yang ibu rasakan sendiri? Kan ini banyak nih gunung-gunung nih, mana yang paling membekas gitu ya? Merapi. Merapi Sumatera Barat? Ya. Wah, mengapa nih? Cerita dong. Apa ya? Karena mungkin awal pendakian itu Merapi, jadi gimana ya? Termasuk gunung idolaku itu. Banyak tantangannya? Enggak sih. Satu lebih ke terlalu mewah, megah. Gunungnya terlalu, ya dibilang betul-betul ciptaan Tuhan yang paling mewah menurutku. Taman Edelweissnya itu luas. Terus satu lagi, kalau yang aku mendaki pertama dengan kedua itu bersih. Tapi yang ketiga ini agak banyak
banyak sampah. Sampahnya. Ya, terus apa ya? Perjalanan mendaki ini sebenarnya bukan hanya karena kesenangan semata ya. Banyak juga menurut pribadi ya, banyak juga menemukan nilai-nilai spiritualnya. Jadi kalau di Merapi itu betul-betul kayak tersentuh, betul-betul yang gunung yang betul-betul mewah lah ya menurutku, karena mungkin di Jawa itu belum semua, baru beberapa yang aku daki, aku kunjungi. Jadi yang paling mewah itulah yang di sini. Yang masih menimbulkan tanya bagi saya nih Bu, soal istilah gunung yang mewah nih. Mewah. Apa maksudnya ini? Mewah nih apa ya mau dibilang? Aku melihatnya kayak, oh ini loh ciptaan Tuhan yang paling betul-betul yang selama ini kita nggak tahu, karena dia tersembunyi di hutan, kita nggak pernah itu, nggak susah untuk mengunjungi. Tapi kalau apa ya, maksudnya di situ tuh aku lebih menemukan yang kayak yang nilai-nilai spiritualnya itu tadi Pak. Aku kayak lebih banyak bersyukur, kayak apa? Kayak lebih banyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Tapi bukankah kalau kita lihat ini, itu juga sebenarnya gunung yang agak berbahaya ya, karena mungkin ada erupsinya, ada mungkin beberapa kali letusan-letusan begitu. Waktu kami ke sana 3 kali enggak, tapi waktu ketiga kalinya mendaki di sana itu 2 bulan setelah kami mendaki itu erupsi sampai sekarang. Nah, jadi dari beberapa gunung yang pernah didaki dan ternyata boleh katakan Gunung Merapi ini favorit lah gitu ya, karena ada kesan tersendiri yang bagi Bu Kris sendiri ya Bu ya. Ada bahkan nilai spiritualitasnya, ada rasa syukur bahwa kita bisa melihat bagaimana menyaksikan ciptaan Tuhan begitu ya. Tetapi ada juga menarik bahwa pada kunjungan yang ketiga itu mulai ada terlihat sampah-sampah bertebaran. Ini bagaimana nih? Pada satu sisi kita kan namanya pencinta alam lah boleh itu, tapi pada satu sisi ini ada juga yang kurang memeliharanya gitu. PR. Itu gimana kita mau bilang ya, memang susah. Sudah di setiap pendaki itu selalu dikasih tempat sampah ya untuk kalau ada sampah dibawa turun. Tapi kebanyakan itu banyak yang nggak peduli. Terus mungkin kalau dibilang untuk berhenti membuang sampah sembarang itu sangat susah. Sangat susah. Jadi mereka mengandalkan, oh ini mereka kan ada pencinta alam, nanti mereka yang bersihin. Terus karena itu setahu aku ya kayak 17 Agustus itu rutin yang pencinta-pencinta alam itu pergi naik gunung untuk membersihkan sampah. Mungkin dari situ mungkin itu mereka toh juga nanti dibersihkan sama mereka. Jadi boleh dikatakan untuk yang pencinta-pencinta alam, apalagi yang tergabung di beberapa komunitas tadi yang Ibu bilang itu, termasuk di antaranya Kopi Alas ini, sebenarnya ada tanggung jawab moral bahwa ketika mereka mendaki itu memperhatikan kebersihan, kalau ada kotoran-kotoran atau sampah dikumpulkan, semacam ada tanggung jawab moral begitu ya Bu? Ada. Jadi kami setiap ketemu sama, kan sekarang ini banyak pendaki anak-anak yang kayak anak SMA, SMP. Jadi mungkin mereka hanya ikut-ikutan, tapi nggak tahu yang kita di gunung itu bersikap gimana, tutur kata kita gimana. Tapi kami yang merasa yang sudah tua ya selalu kalau misalnya kami ketemu, kami selalu edukasi mereka. Satu lagi yang terakhir nih, mungkin dari pengalaman Bu Kris nih. Katanya kalau kita mendaki di gunung, apapun gunungnya lah, ada mungkin pengalaman-pengalaman aneh. Pernah mengalami? Enggak pernah. Yang banyak cerita-cerita, yang banyak yang horor-horor ya. Enggak pernah. Nah, bagi yang lain mungkin pernah mengalami. Banyak. Kira-kira apa tuh? Apakah melanggar tabu, larangan atau apa gitu ya? Kalau menurut yang fakta ya, yang sudah karena ketika mereka ditemukan atau mereka mengaku bahwa aku
sembarang buang ini, sembarang kayak buang air kecil sembarang. Itu sih kurang menjaga sikap, kata-kata sembarang. Karena kebanyakan orang banyak yang nggak percaya. Baik, pemirsa, kita sampai pada bagian paling akhir sekali berupa closing statement dari Bu Kris ini. Bu, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan untuk kita semua yang menonton tayangan channel Cuap-Cuap Hardi. Mungkin ada pesan-pesan mau disampaikan. Silakan. Karena ini berhubungan dengan alam, mari kita menjaga alam dengan hal-hal yang sederhana, jangan membuang sampah sembarangan. Kita sebagai orang tua juga dari anak-anak kecil kita sudah mengajarkan atau mengedukasi anak-anak kita supaya mereka terbiasa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Kris yang telah menyediakan waktu untuk percakapan ini. Beberapa kali sebelumnya buat janji dengan Bu Kris, tapi hari ini baru bisa kita selenggarakan. Terima kasih banyak atas itu, atas waktunya. Kemudian juga pesan-pesannya kiranya itu berguna untuk kita semua. Kalau kita mengaku diri sebagai pencinta alam, tentunya kita harus bisa juga menjaga alam ini. Bahwa Tuhan menciptakan alam ini sungguh indah dan kita wajib untuk memeliharanya. Baik, kita sampai di penghujung. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bu Kris. Semoga apa yang menjadi percakapan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.